Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Ada dua ayat yang singkat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan manfaat dari syukur. Pertama, syukur bisa menghindarkan kita dari azab. Yang kedua, syukur mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. An-Nisa 147. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian beriman dan bersyukur. In tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan meridhai kalian. Az-Zumar ayat 7. Kita berharap mudah-mudahan siklus hidup kita selalu berada dalam bingkai syukur, sehingga kita mendapatkan dua hal itu. Kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, bertemu kembali dengan tadabbur surat Yasin. Di ayat lalu kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ending, bagaimana akhir dari perjalanan sejarah yang dialami oleh penduduk Antikyah. Allah cuma hanya menyebutkan bahwa fa'idzahum khamidun. Fa'idzahum khamidun. Hanya dengan satu teriakan, hanya dengan satu suara, mereka kemudian khamidun, mati. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan satu kaum, ingin menghancurkan satu umat. Namun harus difahami bahwa kehancuran satu kaum atau kehancuran satu umat itu berangkat dari sikap mereka. Kalau kita kembali ke ayat 13 surat Yasin ini, apa yang harus mereka terima adalah buah dari apa yang mereka lakukan, yaitu penolakan mereka terhadap utusan Allah, penolakan mereka terhadap Rasul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita teruskan tadabbur Yasin ayat 30. Ayat 30 ini masih lanjutan. Bagaimana penyesalan yang mereka alami. Namun penyesalan itu tidak lagi berguna bagi mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibad. Karena mereka sudah mati, maka penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Kita banyak temukan dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis, bahwa orang yang berada di alam barzah ingin dikembalikan ke dunia. Kami akan berbuat apa yang dulu kami belum sempat perbuat. Kami akan memperbaiki apa yang dulu belum sempat kami perbaiki.
Kami akan menyempurnakan apa yang dulu belum sempat disempurnakan. Informasi seperti itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meminimal deretan orang-orang yang menyesal di alam barzah. Karena kalau sudah penyesalan baru muncul di sana, otomatis penyesalan itu sudah tidak ada lagi gunanya. Penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Dalam konteks kita sekarang, ayat-ayat seperti ini bertujuan untuk kita menyesali diri. Kita lihat apa yang telah kita lakukan, kita lihat bagaimana kita sekarang, dan kita coba untuk proyeksikan bagaimana kita ke depan. Lalu sekarang dan ke depan itu satu yang tidak bisa dipisah. Bagaimana keadaan kita hari ini adalah buah dari apa yang kita tanam pada masa lalu. Dan bagaimana kita ke depannya juga tergantung kepada sikap yang kita putuskan, sikap yang kita ambil saat ini. Kalau hari ini kita berkomitmen untuk memperbaiki masa lalu, maka insya Allah ada harapan bahwa ke depannya kita akan jadi lebih baik. Kaum muslimin rahimakumullah, terkadang kita terlalu mulus dalam ucapan. Mudah-mudahan besok lebih baik. Saya melihat kalimat ini tidak sepenuhnya berada dalam posisi yang benar. Bukan seuzon, saya melihat kalimat ini lebih dari sebuah harapan yang ngambang. Karena kalau kalimat besok lebih baik, itu pada hakikatnya berangkat dari iqra. Berangkat dari membaca kenyataan dia dirinya sekarang. Ada muhasabah, ada introspeksi, ada evaluasi. Baik dalam konteks hablum minallah maupun dalam konteks hablum minannas. Kesadaran untuk mengevaluasi itu muncul dari keinginan untuk menjadi lebih baik, sehingga ketemulah di mana yang harus diperbaiki, dan dengan sadar akan menjawab bahwa apa yang kita terima hari ini adalah buah yang dari yang kita tanam pada masa lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam konteks itu ayat ini dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hasratan 'alal ibad. Hasrah itu berarti penyesalan besar karena hilangnya sesuatu yang bermanfaat. Penyesalan besar karena luputnya sesuatu yang sangat bermanfaat. Dalam konteks penduduk Antakya, kehadiran Rasul 2 orang, ditambah lagi 1 orang, ditambah lagi Habib An-Najjar, tidak bisa dinilai dengan apapun itu. Karena mereka datang untuk menyelamatkan mereka dunia akhirat. Itu satu keuntungan yang besar, satu kerugian besar kalau mereka tidak ambil, dan akibatnya mereka menolak Rasul. Ini, jadi ya hasratan, hasrah itu penyesalan besar diakibatkan karena luputnya sesuatu yang sangat bermanfaat. Sementara huruf iya di depan hasrah itu ditempelkan hasrotan untuk mengundang mitra bicara agar orang terdorong untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Tujuannya agar siapapun yang mendengarkan cerita ini dapat menjadikan ini sebagai ibrah, dapat menjadikan ini sebagai mau'izah. Secara fitrah siapapun yang mendengarnya dengan ikhlas dan sadar, pasti dia akan bermunajat kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari penyesalan seperti itu. Berikan kepekaan kami untuk dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat dan membuang yang tidak bermanfaat.
Ya hasratan 'alal ibad. Kata ibad yang diartikan dengan hamba itu merupakan bentuk jamak dari abdun. Kata ibad di dalam Al-Quran itu orientasinya kepada dua arah. Pertama, ibad itu menggambarkan seseorang yang sudah mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering menerjemahkannya dengan hamba Allah. Jadi yang pertama arti ibad itu adalah orang yang sudah mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ibad ini adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah dan memahami kesalahannya dan menyadari kesalahannya. Nah, ya hasratan 'alal ibad, ibad yang dimaksud di sini dalam pengertian yang kedua. Bahwa mereka berdosa, mereka menyadari kesalahannya. Orang yang menyadari kesalahannya itu ada dua lagi. Ada yang kesadaran itu positif, artinya akan membuat dia menjadi berubah. Ada kesadaran itu yang sifatnya terlambat, sudah tidak berguna lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Ini awalnya ditujukan kepada penduduk Antioquia. Rasul datang kepada mereka, mereka tidak ambil kesempatan emas itu, mereka tidak ambil mutiara itu, bahkan mereka hancurkan mutiara itu. Ya hasratan 'alal ibad, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang seorang rasul kepada mereka, melainkan mereka perlakukan rasul itu dengan yastahzi'un. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mendengar kata yastahzi'un, maka kita akan dibawa kepada awal-awal Al-Baqarah ketika berbicara tentang orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau bertemu dengan orang mukmin, mereka mengatakan kami beriman. Ketika mereka kembali ke kelompok mereka, bahkan Quran menyebut syayatinihim, innama nahnu mustahzi'un. Kami menyebut beriman di hadapan orang mukmin itu hanya memperolok-olok. Itu tidak beneran kami ngomong beriman. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim. Allah balas sikap memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Allah biarkan mereka dalam kesesatan mereka itu. Ujung ayat menyebutkan ya'mahun, mereka terombang-ambing. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Akhirnya mereka dalam keadaan yang tidak bisa membuat sebuah keputusan, ke sini tidak, ke sini tidak. Itulah munafik. Itulah munafik. Jadi kaum musyrikin penduduk Antioquia ini juga mempunyai kesamaan dengan itu, dengan orang munafik itu. Ma ya'tihim mir rasulin, tidak datang kepada mereka seorang rasul illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka sikapi kehadiran rasul itu dengan yastahzi'un, memperolok-olok. Dan bahkan kalau kita lihat cerita sebelumnya, bukan sekedar memperolok-olok, utusan itu dituduh, utusan itu direndahkan dengan disebut sebagai basyar. Bahkan berakhir dengan yang sangat tragis, utusan itu dibunuh.
Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada gunanya lagi penyesalan penduduk Antakya. Sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana kita tidak menyesal dalam hidup ini. Bagaimana kita dapat menjadi orang yang belajar dari masa lalu. Cerita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diceritakan kepada musyrikin Mekah. Ini konteksnya. Jadi menceritakan masa lalu yang terjadi di Antioquia, yang diutus 2 orang rasul tambah lagi 1 muncul Habib An-Najjar. Cerita ini seluruhnya Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diceritakan kepada kaum musyrikin Mekah, agar kaum musyrikin Mekah menjadikan ini sebagai pelajaran. Kalau dalam bahasa pendidikan sekarang mungkin telling story. Proses belajarnya. Satu pelajarannya tadi bahwa setiap orang yang mengajak kepada kebaikan datang kepada mereka, yastahzi'un, mereka memperolok-olok. Ayat 31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau. Kaum muslimin rahimakumullah, bertebaran kata-kata seperti ini dalam Al-Quran. Alam yarau, alam taro. Stressingnya menekankan kepada kita, apakah kamu tidak mengetahui, apakah kamu tidak melihat. Jadi orang yang sukses dalam perspektif ini adalah orang yang bisa belajar dari sejarah. Orang yang bisa belajar dari masa lalu. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa penduduk Antakya itu orang yang tidak bisa belajar dari masa lalu. Orang yang tidak dapat mengambil pelajaran. Kalau boleh kita lihat, saya tidak tahu berapa persen. Yang jelas Quran ini banyak muatan sejarahnya. Tujuannya bukan hanya untuk kita tahu sejarah, tetapi tujuannya agar kita belajar dari sejarah. Satu kata kunci. Setiap kali kita bertemu dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya ingin rangsang emosi kita dengan satu surat yang saya yakin kita semua sudah hafal, Al-Fil. Dan saya yakin juga kita semua tahu cerita surat itu. Karena sudah ribuan mungkin jutaan kali disampaikan oleh para ulama kita, oleh para guru kita. Tapi persoalannya ketika kita baca surat Al-Fil, adakah tergugah hati kita? Adakah muncul rasa ngeri dalam diri kita? Adakah muncul rasa harap dalam diri kita? Ngeri dalam artian jangan-jangan saya punya kesamaan dengan Ashabul Fil, tentara bergajah. Jangan-jangan saya punya kemiripan dengan Abraha. Sehingga konsekuensinya saya harus berhadapan dengan tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah tidak membutuhkan yang besar untuk menghancurkan tentara Abraha yang sebesar itu. Cukup dengan sesuatu yang ringan. Yang ringan itu yang terbang. Apa yang terbang itu? Tayran, ababil. Ambisi Abraha ingin menguasai Ka'bah di saat itu karena dianggap penghalang kesuksesannya. Orang berkunjung ke Ka'bah setiap tahun untuk tawaf, untuk melaksanakan ibadah umroh. Sehingga apa yang mereka bangun di San'a itu tidak berhasil, gagal. Keputusan terakhirnya tidak ada jalan lain. Hancurkan Ka'bah. Hancurkan Ka'bah. Kita lihat.
Ka'bah adalah simbol kebenaran. Ka'bah adalah simbol kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah siapapun yang ingin menghancurkan simbol kebenaran, siapapun yang ingin menghancurkan kebenaran, dia akan bernasib sama dengan Abraha. Itu kata kunci. Yuk kita lihat ke dalam diri kita. Di barisan mana kita berada? Di barisan mana kita berada? Orang yang mempertahankan kebenaran, orang yang memperjuangkan kebenaran, ataukah kita termasuk orang yang ingin menghancurkan kebenaran? Satu contoh dalam bentuk yang lebih rinci ingin saya sampaikan supaya kita punya rasa. Orang yang curang dalam jual beli tidak akan pernah untung. Satu contoh kecil. Orang yang curang dalam berbisnis, walaupun mungkin dia mendapatkan aliran rupiah banyak dalam kecurangannya, tapi dalam konteks Islam, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Curang berarti ingin menghancurkan, ingin meruntuhkan norma-norma yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang bertegak dalam garis yang jujur. Kembali. Ketika kita baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Saya berharap mudah-mudahan melalui momen ini kita dapat disentuh oleh surat Al-Fil. Pertama, alasan kuat saya, kita hafal surat itu dan kita sudah mengerti sedikit isi cerita surat itu. Hanya saja kita tidak masuk ke dalam ayat itu dengan hudurul qalb. Kita belum mendengarnya, kita belum membaca ayat itu dengan menghadirkan hati. Kaum muslimin, yuk kita belajar menghadirkan hati supaya ayat menyentuh kita. Alam yarau kam ahlakna. Apakah mereka tidak mengerti, apakah mereka tidak melihat berapa banyak yang kami binasakan? Apa konteksnya ini? Cerita kebinasaan umat-umat pada masa lalu bukan semata-mata muatan ilmu, bukan. Cerita kehancuran kaum Nuh, cerita kehancuran Fir'aun, cerita kehancuran kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, bahkan penduduk Antioquia. Itu bukan materinya, bukan semata-mata untuk ilmu, tapi untuk pelajaran. Itu yang Allah lakukan kepada para pendurhaka. Itu yang mereka terima dari sikap mereka. Nabi Nuh selamat, Musa selamat, Bani Israel selamat, Nabi Soleh selamat. Apa yang menyelamatkan Nabi Soleh? Kita lihat. Bahkan ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak putranya hanya berkata, aku akan mencari perlindungan ke gunung. Aku akan mencari perlindungan ke gunung. Gunung akan melindungiku. Kita lihat. Tetap saja Kan'an dengan nalarnya, tetap saja Kan'an dengan logikanya dan tidak mau menerima dakwah bapaknya. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Bahwa tidak akan diselamatkan kecuali orang yang rahima, kecuali orang yang rahima, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kam ahlakna qablahum. Berapa banyak kami hancurkan, kami binasakan kaum-kaum sebelum mereka. Minal quruni, dari kaum-kaum yang lalu.
la yarji'un, dan itu nggak pernah kembali kepada kalian, hilang di telan bumi. Kembali, syukur berarti orang yang menginginkan besok lebih baik adalah orang yang melihat kenyataan dirinya hari ini, dan bahwa menghubungkan bahwa kenyataan dirinya hari ini berhubungan erat dengan masa lalunya. Masa lalu itu akan bisa kita perbaiki dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam menyadari dampak dari satu kesalahan yang dilakukannya dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang sangat menggugah sesungguhnya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, pasti kami menjadi orang yang rugi. Satu kesalahan Nabi Adam. Tergoda bujukan setan mendekati pohon khuldi. Yuk kita lihat ke diri kita, berapa kesalahan yang kita lakukan. Berapa dosa kita? Kalau satu kesalahan Nabi Adam alaihissalam, dia meyakini satu kesalahan ini bisa menjadi ganjalan untuk mendapatkan keberuntungan. Satu kesalahan ini kalau tidak disikapi dengan taubat, lanakunanna minal khasirin. Sungguh benar-benar, sungguh pasti kami termasuk orang yang rugi. Adakah kesadaran itu ketika kita baca doa itu? Sekali lagi saya yakin doa ini kita hafal semua sudah. Rabbana zalamna anfusana. Tindakan salah yang dilakukan, satu kesalahan yang dilakukan oleh Adam, Nabi Adam alaihissalam, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami. Kesimpulannya, yuk kita perbaiki masa lalu kita dengan taubat. Setelah masa lalu kita perbaiki dengan taubat, perbaiki yang sekarang ini dengan tekad. Tekad untuk apa? Tekad untuk berubah menjadi lebih baik. Dari mana perubahan harus dimulai? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah keadaan satu kaum, komunitas, kaum masyarakat, kaum bangsa, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai masing-masing person dari komunitas itu, sampai masing-masing orang dari bangsa itu mampu mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang perlu diubah? Nih. Sempurnakan kembali kerangka berfikirnya. Luruskan kembali di sini. Dengan berbekal dua itu, ada tobat atas masa lalu, ada tekad yang ditancapkan untuk menyongsong kebahagiaan pada masa yang akan datang. Kita lihat lanjutan ayatnya. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Tidaklah mereka semuanya melainkan dihadirkan di sisi kami. Dihadirkan berarti dikumpulkan. Dihadirkan berarti diminta pertanggungjawaban. Ayat ini menjelaskan keniscayaan hari berbangkit. Ketemu lagi. Bukankah saya sudah berkali-kali dalam Tadabbur Yasin ini menegaskan, tema utama dari surat Yasin ini adalah mengokohkan akidah. Mengokohkan akidah. Satu di antaranya tadi, keyakinan adanya hari berbangkit. Dipertegas oleh ayat ke-32 itu. Muhdhar dari kata hadir. Muhdhar artinya dihadirkan. Bagaimana kalau kita dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Kita diminta untuk mempertanggungjawabkan. Ini artinya ayat ini menjelaskan bahwa keyakinan kalian bahwa hidup itu hanya di sini dan berakhir dengan mati salah. Yang benar adalah kalian hidup kemudian berpindah tempat ke alam barzah, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diminta pertanggungjawaban. Kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini diharapkan agar kaum musyrikin Mekah mau belajar dari cerita itu. Apakah mereka belajar? Apakah mereka menjadikan ini sebagai pelajaran dan kemudian mengubah diri mereka? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita tunggu ayat selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan dapat memberikan tambahan bagi kita ketika membaca Al-Quran umumnya dan ketika kita membaca Yasin khususnya. Ada keimanan yang bertambah, ada tekad yang bertambah. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.